Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada sebelumnya aku sudah share tentang dampak negatif memiliki mata batin. Dan pada season kali ini masih seputar kemampuan-kemampuan gaib, yang intinya adalah apakah orang yang mampu mengundang jin-jin sepuh atau jin yang sangat tua adalah orang-orang hebat. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semua, mungkin kita pernah mendengar bahwa sebuah amalan itu bisa mendatangkan berbagai kemampuan gaib. Seperti contoh mengawalkan surat Al-Ikhlas yang dibaca beribu-ribu kali, kemudian di tiap perkelipatan 1000 diberi tambahan amalan-amalan khusus seperti Ya Allah, Ya Ahad, Ya Somad, dan mungkin juga tambahan-tambahan bacaan lain di dalam mengamalkan surat-surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian amalan tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu dan waktu yang ditentukan pula, di mana tempat dan waktu tersebut mampu membuat sugesti kita menjadi sangat kuat, mampu membuat keyakinan kita menjadi berlipat ganda. Misalnya di daerah perbatasan kota sekaligus perbatasan pantai atau sungai-sungai yang bercabang, atau di dalam bahasa Jawa kali tempur atau kali lanang dan sebagainya, di mana bisa dikatakan itu adalah tempat yang keramat ataupun yang ganjil. Kemudian waktu tengah malam ataupun perhitungan-perhitungan khusus dan lain sebagainya. Sebuah laku tirakat dengan jumlah amalan sebanyak beribu-ribu kali di setiap malam, bahkan dilakukan bisa sampai berbulan-bulan, sehingga seseorang akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya tersebut. Seperti contoh, pandangan batin mulai terbuka. Akan terlihat penampakan-penampakan atau makhluk-makhluk halus. Banyak sekali silih berganti, datang dan pergi secara bergantian. Ada yang mengaku dia penghuni di daerah tersebut, sudah berumur sangat tua, bahkan kadang sampai mengaku bahwa umurnya tersebut sama sebanding dengan pulau yang dihuni tersebut. Para sahabat semua, dari fakta-fakta seperti itu, akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan di balik kenyataan tersebut. Apakah sebenarnya sebuah kemampuan mengundang jin-jin sepuh atau sebangsanya adalah sebuah ilmu yang hebat? Saya rasa tidak. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Perlu diketahui bahwa jin dan makhluk-makhluk halus lain yang mampu hadir dalam setiap penampakan kita, itu sebenarnya mereka memang ingin sekali mendekat kepada kita. Jadi bukan karena kemampuan berinteraksi kita dengan mereka, terutama manusia yang memiliki indera keenam atau mata batin sudah terbuka. Karena jin dan sebangsanya itu mampu mengetahui seseorang yang memiliki indera keenam. Jadi karena jin dan sebangsanya itu memang mampu mengetahui seseorang yang memiliki indera keenam, sehingga dalam kondisi tersebut bisa terjadi energi yang saling tarik-menarik, dan itulah salah satunya yang bisa membuat hadir bangsa jin dan sebangsanya kepada manusia. Walaupun tanpa kita sebut namanya, mereka sudah tahu. Jadi hanya dengan niat kita saja atau lintasan di dalam pikiran kita saja, mereka bisa mendeteksi dan terpanggil. Lalu apakah orang seperti itu bisa dikatakan orang yang hebat? Apakah orang seperti itu adalah orang yang dekat dengan Allah SWT? Saya rasa tidak. Karena orang yang dekat dengan Allah SWT itu, yang ada di pikirannya adalah hanya Allah SWT saja. Seluruh pikiran, akal, hati, dan rasa selalu dipenuhi oleh Allah SWT saja. Sehingga jika manusia mendapatkan lintasan gaib, maka tentunya tentang rahasia-rahasia Allah dan petunjuk-petunjuk Allah lah di dalam lintasan gaib seseorang, dan bukan penampakan jin,
setan ataupun sebangsanya. Jadi meskipun seseorang selalu menggunakan amalan-amalan, tetapi di dalam hati, akal, dan pikiran mereka adalah selain Allah SWT, maka selain Allah jualah yang tampak, karena itu adalah hukum alam. Oleh karena itu, di dalam dunia gaib, orang yang dekat dengan Allah SWT pastilah memiliki aura yang sangat beda, yang mungkin tidak sama seperti aura negatif dan aura positif seperti yang kita ketahui sebelumnya. Mungkin ini bisa dijelaskan lain waktu. Para sahabat semua, ada hal yang perlu kita ketahui di dalam mensikapi dunia lahiriah dan batiniah. Sesungguhnya ada jarak antara pengetahuan dan ilmu, karena sesungguhnya ilmu adalah pengetahuan yang sudah menjadi laku, yakni berjalannya kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah hakikat dari sebuah ilmu. Jadi melakukan hubungan dengan jin sangat berpotensi merusak penghambaan kita kepada Allah SWT, yaitu terjatuh dalam perbuatan syirik. Ketidakmampuan kita melihat mereka dan kemampuan mereka melihat kita berpotensi menjadikan kita berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga jin sangat kuat, sangat mungkin memperdaya kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Pernahkah kita melihat penampakan yang hadir, di mana tampaknya seperti begitu memesona, menakjubkan, mungkin seperti jin Islam yang sangat alim sekali. Kemudian setelah beberapa saat kita pandangi dengan serius, dengan tajam, dengan fokus, jin tersebut berubah wujud menjadi buruk. Allahu a'lam. Jadi secara logika kita tetap tidak dapat memastikan kebenaran pengakuan jin muslim tersebut, karena kita tidak dapat mengetahui apalagi menyelidikinya. Jadi ketika jin tersebut muslim sekalipun, itu bukanlah sebuah jaminan bahwa ia adalah jin muslim yang baik dan taat kepada Allah SWT. Sama seperti manusia yang berKTP Islam, apakah semua itu baik? Bukankah banyak manusia yang dipenjara karena kejahatannya? Di samping itu, apakah ada manusia yang dapat menundukkan jin sepenuhnya, taat sepenuhnya tanpa syarat selain Nabi Sulaiman alaihissalam dengan doa-doanya? Maka artinya jin yang bisa diperintah oleh manusia saat ini itu tiada yang gratis. Mereka meminta imbalan kepada manusia, dan yang paling berbahaya adalah ketika akidah tauhid kita diminta sebagai imbalan, tetapi kita tetap merasa orang yang sangat dekat dengan Allah SWT. Jadi silakan kita berhati-hati, kuatkan ketauhidan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada bayangan-bayangan ataupun lintasan-lintasan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti itu semua akan berpengaruh kepada akhlak kita, kepada sesama makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.